Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Rabiatul Adawiyah. Saya selaku moderator dari kelompok 2 yang mendapat materi tentang akuntansi manajemen perilaku biaya. Saya akan memandu kegiatan presentasi kita pada pagi hari ini. Untuk nama-nama kelompok bisa dilihat di slide berikut. Nah, pertama di sini ada Bayi Adelia Cahya Islami, kedua Bayi Dina Indah Lestari, ketiga Bayi Maulina Artati, keempat saya sendiri Bayi Rabiatul Adawiyah, dan kelima Bayi Tessa Febriandini. Pengertian biaya. Biaya adalah suatu faktor penting yang menjamin kesuksesan perusahaan untuk bersaing di pasar, sehingga perlu menghitung suatu biaya dengan tepat. Dengan menghitung biaya dengan tepat merupakan dasar bagi perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Biaya merupakan pengorbanan yang dilakukan dengan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban dalam memproses produksi yang diukur dengan suatu keuangan. Perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan keluaran dengan berbagai cara. Hal ini mencakup biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Jadi, perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah dengan seiringnya perubahan keluaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per unit tetap. Selain itu, biaya variabel dalam jumlah keseluruhannya bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Jadi, biaya variabel akan naik ketika keluaran naik dan akan turun ketika keluaran akan turun. Selanjutnya, ciri-ciri variabel. Yang pertama itu perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Yang kedua itu biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan. Selanjutnya, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap sama meskipun jumlah keluaran berubah. Biaya tetap ini merupakan jenis biaya yang tidak mengalami perubahan atau bersifat statis. Ciri-ciri dari biaya tetap ini sendiri, yang pertama itu jumlah keseluruhan yang tetap dalam rentang output yang relevan. Yang kedua itu penurunan biaya per unit bila volume bertambah dalam rentang yang relevan. Selanjutnya, biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Biaya variabel ini juga sering disebut dengan biaya campuran. Ciri-ciri biaya semi variabel adalah yang pertama itu meskipun tidak ada aktivitas, maka biaya ini itu akan tetap ada. Yang kedua itu total biaya semi variabel akan berubah jika aktivitasnya herbali. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan inti-inti dari klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksinya, di mana klasifikasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya bahan baku atau disebut raw material cost, kemudian biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, dan yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik atau factory overhead. Di sini biaya bahan baku atau raw material cost ialah biaya yang digunakan untuk membeli bahan, di mana bahan tersebut digunakan untuk membuat barang jadi. Kemudian bahan baku ini bisa kita bedakan menjadi 2 bagian, yaitu bahan baku langsung atau direct material dan bahan baku tidak langsung, yaitu indirect material. Di mana bahan baku tidak langsung ini merupakan bahan penolong, yang dimana termasuk bahan penolong bahan-bahan yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya hanya kita gunakan sedikit saja. Dan bahan baku langsung yaitu direct material yang digunakan atau dipakai secara langsung untuk proses produksi secara langsung tersebut. Selanjutnya, setelah biaya bahan baku, yang kedua yaitu ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, di mana direct labor cost ini ialah gaji atau upah
tenaga kerja yang diberikan kepada para karyawan atau para pekerjanya yang secara langsung berhubungan untuk memproses bahan baku menjadi barang yang akan jadi atau yang akan diproduksi. Kemudian yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau factory overhead, di mana factory overhead ini ialah biaya yang timbul dalam proses produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya overhead pabrik juga suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya tidak langsung yang dikeluarkan yang berhubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat di mana biaya itu akan terjadi. Baik, selanjutnya yaitu biaya yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu biaya bahan baku tidak langsung, yang kedua biaya tenaga kerja tidak langsung, dan yang ketiga yaitu biaya penyusutan pabrik. Nah, contohnya seperti biaya penyusutan pabrik mesin atau penyusutan gedung. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, yang pertama yaitu mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, menentukan harga pokok produk lebih cepat. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat di mana biaya dibebankan. Nah, yang terakhir yaitu sebagai alat pengawas biaya overhead pabrik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari rekan-rekan kelompok 2, materi yang berisikan tentang perilaku biaya di matkul akuntansi manajemen. Semoga teman-teman yang menonton video ini agar bisa memahami mengenai materi tersebut. Saya selaku moderator atas nama Bayi Rabiatul Adawiyah pamit undur diri, dan jika ada salah kata ataupun salah bicara mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.